Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aceng Ridwan dengan NIM 215160007 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 3A. Video ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan tugas daripada mata kuliah kajian jurnal pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Eka Satya Adila. Baik teman-teman, kita akan langsung saja ke videonya. Di sini saya akan mereview artikel, tapi terkait sebelum jauh saya membahas ataupun mereview artikel, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dari mana artikel itu saya ambil. Nah, di sini saya mengambil artikel tersebut itu dari Jurnal Ilmiah Matematika Realistik ya teman-teman. Jurnal Ilmiah Matematika Realistik atau JIMR, di mana Jurnal Ilmiah Matematika Realistik ini itu diterbitkan oleh Universitas Teknokrat Indonesia dengan berkaitan, yaitu yang pertama pengembangan media pembelajaran matematika, yang kedua pengembangan bahan ajar matematika, yang ketiga pengembangan model, metode atau strategi pembelajaran matematika, yang keempat evaluasi pembelajaran matematika, yang kelima pengembangan ilmu matematika, dan yang keenam itu matematika terapan. Nah, Jurnal Ilmiah Matematika Realistik atau JIMR ini juga sudah terakreditasi Sinta 5 ya teman-teman, Sinta 5. Nah, di sini dapat kita lihat sertifikatnya. Sertifikat yang diberikan ataupun yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan nomor 200/204/E/KAT/PT/2022. Nah, JIMR ataupun Jurnal Ilmiah Matematika Realistik ini hanya menerima artikel yang memang belum pernah sama sekali belum pernah dipublikasikan ya teman-teman. Nah, redaksi dapat memperbaiki sistematika penulisan artikel tanpa mengubah isi penulis. Artikel akan diterbitkan setelah melalui tahap review. JIMR ini juga terbit 2 kali dalam setahun ya teman-teman, yaitu pada bulan Juni dan juga bulan Desember. Setiap artikel edisi diterima maksimal 3 bulan sebelum nomor terbitannya diterbitkan. Artikel dapat dikirimkan melalui AJS. Setiap artikel yang diterbitkan tidak diperkenakan ataupun tidak dikenakan biaya publikasi. Nah, ini untuk kontak ya teman-teman, baik itu alamat emailnya di sini dapat teman-teman catat ya apabila nanti suatu hari dapat teman-teman perlukan. Di sini ada alamat email dan juga nomor HP ya teman-teman. Baik ya teman-teman, untuk itu langsung saja ke artikel yang akan kita review pada kesempatan kali ini. Di sini ada artikel terbaru, yaitu terbitan tahun 2023 volume 4 nomor 2 tahun 2023. Nah, di sini yang akan saya bahas ataupun yang akan saya review yaitu artikel dengan judul Fenomena Literasi Numerasi Siswa dalam Memahami Operasi Aljabar pada Materi Operasi Hitung Bilangan Bulat. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, di sini juga udah ada artikel ini tuh dimuat ataupun diterbitkan di jurnal mana atau di jurnal apa, yaitu di Jurnal Ilmiah Matematika Realistik atau JIMR vol 4 nomor 2 bulan Desember 2023 dengan halaman 131 sampai dengan 136. Nah, untuk judulnya yaitu Fenomena Literasi Numerasi Siswa dalam Memahami Operasi Aljabar pada Materi Operasi Hitung Bilangan Bulat, yang ditulis oleh Indah Rahayu Panglipur dan juga Siti Idayana ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat di pendahuluannya yaitu bahwasanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 telah mengubah cara kerja masyarakat Indonesia. Setiap aspek kehidupan berubah sejak pandemi dengan inovasi yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Pada bidang pendidikan, untuk mencegah penularan dapat juga dilakukan pembelajaran kombinasi, yaitu tatap muka dan juga online. Tak hanya itu, kondisi ini juga sangat berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika. Pada saat pembelajaran secara langsung, siswa masih banyak yang kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini
dapat dilihat pada pembelajaran matematika kelas 7 SMPN 6 Tanggul, yang mana tingkat kemampuan dalam mengerjakan soal tingkat dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian terbilang rendah. Tak hanya itu, minat siswa terhadap pembelajaran matematika terbilang rendah. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang disampaikan oleh guru kurang menarik dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran oleh guru. Selanjutnya, berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwasanya siswa kelas 7 SMP 6 Tanggul memiliki kemampuan literasi numerasi rendah, dan peneliti tertarik dengan fenomena literasi numerasi siswa dalam memahami operasi aljabar pada materi selanjutnya, yakni materi operasi bilangan bulat. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran fakta keadaan pada siswa tentang fenomena kemampuan literasi numerasi siswa agar dapat diambil suatu kebijakan dan perhatian tersendiri oleh sekolah. Nah, dari pendahuluan itu dapat kita lihat ya teman-teman bahwasanya akar permasalahan ataupun hal yang membuat peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitiannya yaitu dampak dari COVID-19 juga, sehingga mengakibatkan si siswa ini kurang minat dalam pembelajaran matematika, sehingga tingkat literasi numerasi siswa itu rendah, sehingga dibutuhkanlah kreativitas daripada guru itu sendiri supaya siswa itu dapat tertarik dalam mempelajari matematika. Nah, selanjutnya jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya yaitu dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP 6 Tanggul pada tahun ajaran 2022-2023. Kelas 7 terdiri dari satu kelas, siswanya berjumlah 31 siswa. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya tujuannya yaitu mengungkapkan fakta, keadaan, dan juga fenomena dengan sumber data ataupun sumber penelitiannya yaitu kelas 7 SMPN 6 Tanggul pada tahun ajar 2022-2023 ya teman-teman. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil dari pengolahan data mengenai fenomena literasi numerasi siswa dalam memahami operasi aljabar pada materi operasi bilangan bulat pada siswa kelas 7 SMP 6 Tanggul, setelah diperoleh hasil dari lembar tes dan juga wawancara, selanjutnya data tersebut diolah dalam bentuk tabel deskriptif. Hasil pekerjaan siswa akan dianalisis ketuntasan belajarnya dan kemampuan literasi numerasinya. Nah, di sini ada tabel ya teman-teman, dapat kita lihat bahwasanya semakin besar nilai yang didapatkan maka semakin sedikit jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya dapat kita lihat kesimpulannya bahwasanya berdasarkan barusan hasil tes tulis dan juga hasil tes wawancara, ini kesulitan dalam mengerjakan soal latihan, minat belajar siswa, kurangnya pemahaman siswa, kesulitan dalam mengerjakan soal latihan, dapat disimpulkan bahwasanya fenomena tersebut itu dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya minat belajar siswa rendah, dan juga pembelajaran yang kurang inovatif dan kreatif, dan yang ketiga juga ini mau tidak mau dampak dari kegiatan pembelajaran pasca pandemi di mana pembelajaran yang diberikan tidak efektif dan juga tidak efisien. Nah, oleh karena itu menurut saya artikel ini tuh kelebihannya dapat memantik para guru ataupun para pengajar supaya dapat meningkatkan keefisienan, keefektifan juga, supaya si siswa itu dapat tertarik dan juga minat belajar terhadap matematikanya itu dapat
bertumbuh dengan pesat ataupun sangat besar untuk mempelajari matematika itu. Nah, tapi ada juga kekurangan daripada artikel ini, yaitu di mana si peneliti ini sudah tahun 2023 namun baru sekarang melakukan penelitian terhadap dampak COVID gitu kan. Sedangkan dari 2022 itu kan sudah reda, bahkan seharusnya juga menampilkan dalam artikel ini itu beberapa saran ataupun beberapa saran yang dapat dilakukan oleh para guru ataupun pengajar supaya siswa juga dapat meningkat dalam hal minat pembelajaran matematikanya, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.